Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sudi Prasetya, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Ilmu Komputer, Angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang normalisasi pada sistem basis data. Yang pertama adalah, apa itu normalisasi? Jadi, normalisasi itu adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas data, dan mempermudah untuk memodifikasi data tersebut. Nah, ada pun beberapa tahapan normalisasi. Tahapan yang pertama adalah tahap tak normal atau UNF atau Unnormalized Form. Tahapan ini memiliki syarat yaitu menghilangkan perulangan grup pada data. Tahapan selanjutnya yaitu tahap normal pertama atau First Normalized Form. Tahapan ini memiliki syarat yaitu setiap baris memiliki nilai tunggal, serta kita harus menghilangkan ketergantungan parsial atau sebagian pada data tersebut dengan cara memilih sebuah atau beberapa primary key yang dijadikan sebagai kunci utama beberapa data lainnya. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah tahapan normal kedua atau Second Normalized Form yang memiliki syarat dia harus berbentuk First Normalized Form sebelumnya. Kemudian, atribut yang bukan primary key atau kunci utama itu bergantung secara fungsional padanya, yaitu kepada primary key tersebut. Kemudian, adapun tahapan selanjutnya adalah tahapan normal ketiga atau Third Normalized Form yang memiliki syarat yaitu harus berbentuk Second Normalized Form dulu. Kemudian, kita harus menghilangkan ketergantungan fungsional transitif. Artinya adalah jika sebuah X itu berelasi pada Y, sehingga Y memiliki ketergantungan fungsional pada X. Kemudian Y memiliki relasi terhadap Z, di mana Z itu merupakan bergantung fungsional terhadap Y, maka X dapat disimpulkan X itu memiliki relasi terhadap Z, sehingga Z memiliki ketergantungan fungsional secara transitif. Maka dalam tahapan normal ketiga ini kita akan menghilangkan bentuk ketergantungan fungsional seperti itu. Nah, sekarang saya akan membentuk sebuah normalisasi dari KRS, KHS, dan transkrip akademik mahasiswa. Yang pertama yaitu kartu rencana studi, yang sebelumnya kita sudah mengetahui atribut-atributnya, yaitu terdapat tahun atau tanggal pembuatan kartu rencana studi, kemudian ada semester, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ruangan, hari, dan jam. Kemudian ada NIM untuk mahasiswa, kelas, nama mahasiswa, program studi, pembimbing akademik, foto, dan total SKS yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian ini adalah bentuk tak normal atau Unnormalized Form dari KRS. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat baris-baris yang kosong, di mana hal itu berarti bahwa tabel-tabel tersebut memiliki data yang sama dengan data yang di atasnya. Kita juga dapat melihat bahwa terdapat banyak kolom, dimulai dari NIM, nama, program studi, dan seterusnya sampai jam. Kolom-kolom ini merupakan atribut-atribut yang terdapat dalam KRS. Dan ini adalah bentuk pertama atau bentuk tak normal dari KRS tersebut. Kemudian, ini adalah normalisasi tahap pertama dari KRS. Mengapa disebut tahap pertama? Kita mengetahui bahwa tahap pertama itu syaratnya yang pertama adalah setiap baris itu tidak memiliki baris yang kosong. Dan kita dapat lihat sebelumnya bahwa di tabel Unnormalized Form itu terdapat baris-baris yang kosong. Nah, pada tahap pertama, tahap normalisasi yang pertama, kita mengisi tabel-tabel atau baris-baris yang kosong tersebut walaupun datanya sama. Kemudian syarat yang kedua dari normalisasi tahap pertama adalah yaitu kita harus menghilangkan ketergantungan parsial atau ketergantungan sebagian dengan cara kita memiliki sebuah atau beberapa primary key yang akan dijadikan kunci utama untuk beberapa
data-data lainnya. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat bahwa terdapat dua atribut yang ditandai, yaitu NIM dan kode mata kuliah. Mengapa NIM dan kode mata kuliah ditandai? Itu artinya mereka adalah sebuah primary key. Mengapa NIM dipilih sebagai primary key? Karena NIM untuk setiap mahasiswa itu berbeda-beda, jadi dapat menjadi primary key. Karena kita tahu bahwa primary key itu unik untuk setiap entitas. Begitupun juga dengan kode mata kuliah. Kode mata kuliah itu unik untuk setiap entitas mata kuliah. Nah, kemudian untuk normalisasi tahap kedua dari KRS, pertama kita dapat membuat sebuah diagram yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi dalam normalisasi tahap kedua. Di sini kita dapat melihat bahwa primary key NIM dengan kode mata kuliah itu memiliki ketergantungan, memiliki relasi dengan atribut tahun dan semester. Jadi kedua primary key ini memiliki relasi antara tahun dan semester. Nah, kita mengetahui sebelumnya bahwa syarat di tahap kedua itu ia harus memiliki ketergantungan, syarat tahap kedua adalah sebelumnya dia harus berbentuk first normalized form. Kemudian syarat yang kedua adalah memiliki ketergantungan fungsional, di mana atribut yang bukan merupakan primary key memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key. Dan di sini atribut tahun dan semester memiliki ketergantungan fungsional terhadap dua primary key, yaitu NIM dan kode mata kuliah. Begitupun dengan atribut nama, program studi, pembimbing akademik, foto, dan total SKS itu memiliki ketergantungan fungsional terhadap NIM. Lebih tepatnya primary key NIM. Kemudian atribut kelas, nama, SKS, ruangan, hari, dan jam memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key kode mata kuliah. Jika kita buatkan diagram ini, hubungan-hubungannya di dalam tabel, maka akan menjadi seperti berikut. Nah, ini merupakan tabel hasil dari second normalized form. Kita dapat melihat pada tabel yang pertama, primary NIM dan kode itu merupakan kunci utama dari data tahun dan semester. Mengapa? Karena tahun pembuatan atau tanggal pembuatan KRS serta semesternya itu bergantung pada primary key NIM dari mahasiswa dan kode-kode mata kuliahnya. Kemudian di tabel yang kedua kita dapat melihat bahwa yang menjadi primary key itu NIM dengan atribut-atributnya yang bergantung fungsional terhadapnya adalah nama, program studi, pembimbing akademik, foto, dan total SKS. Kemudian tabel yang ketiga dengan primary key kode mata kuliah dengan atribut-atribut yang bergantung fungsional kepada kode mata kuliah, ada kelas, nama mata kuliah, jumlah SKS, ruangan, hari, dan jam. Nah, ketiga tabel ini merupakan hasil tahapan normalisasi kedua dari kartu rencana studi. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah normalisasi tahap ketiga dari KRS. Nah, jika sebelumnya kita telah melihat relasi-relasi antara atribut non-key dengan primary key, maka untuk normalisasi tahap ketiga memiliki syarat, yaitu pertama, bentuknya harus second normalized form terlebih dahulu. Kemudian syarat yang kedua adalah kita harus menghilangkan ketergantungan fungsional transitif yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang mana dimaksud ketergantungan transitif dalam hal ini? Nah, pada diagram ini kita dapat melihat terdapat relasi yang muncul antara atribut-atribut kelas, nama, SKS, ruangan, hari, dan jam. Relasinya adalah sebagai berikut. Kelas memiliki relasi terhadap nama, yang memiliki relasi terhadap SKS, yang memiliki relasi terhadap ruangan, yang memiliki relasi terhadap hari, kemudian memiliki relasi terhadap jam. Nah, jika kita membacanya dari bawah, dari jam menuju kelas,
Jam itu bergantung fungsional terhadap hari, yang bergantung fungsional terhadap ruangan, yang bergantung fungsional terhadap SKS, yang bergantung fungsional terhadap nama, yang bergantung fungsional terhadap kelas. Di mana kelas ini bergantung fungsional terhadap kode mata kuliah. Nah, bentuk ini dapat kita lihat dengan menggunakan variabel X, Y, dan Z. X berperan sebagai kode mata kuliah, Y berperan sebagai kelas, nama, SKS, ruangan, hari, dan jam, dan Z itu merupakan berperan sebagai relasi-relasi yang dalamnya. Misalnya, kode mata kuliah sebagai X, kemudian Y-nya itu adalah kelas, kemudian Z-nya itu adalah nama. Maka kita akan menghilangkan ketergantungan fungsional transitif ini dengan membuat tabel yang baru. Nah, ini adalah tabel tahapan normalisasi ketiga dari KRS. Kita membuat tabel baru dengan primary key, yaitu kelas, dengan atribut-atribut yang bergantung fungsional terhadapnya, yaitu nama, SKS, ruangan, hari, dan jam. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang normalisasi kartu hasil studi mahasiswa. Dengan atribut-atribut dari kartu hasil studi, yang pertama adalah hasil mutu, angka mutu, kredit, dan mutu. Kemudian ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kemudian ada di mahasiswa, nama mahasiswa, program studi, fakultas, jenjang, tahun masuk mahasiswa, IPK, dan jumlah SKS-nya. Nah, kemudian kita akan melihat tentang bentuk tak normal dari kartu hasil studi mahasiswa atau anomalized form-nya. Mirip dengan anomalized form dari kartu rencana studi, terdapat baris-baris kosong yang memiliki artian bahwa baris-baris kosong ini memiliki data yang sama dengan data yang ada di atasnya, yaitu ini. Kemudian terdapat kolom NIM, nama fakultas, sampai dengan mutu yang merupakan atribut-atribut yang terdapat di dalam KHS itu sendiri. Sekarang kita akan melihat normalisasi tahap pertama atau first normalized form dari kartu hasil studi. Nah, syaratnya adalah yang pertama, setiap baris itu memiliki sebuah data tunggal, sehingga baris-baris yang kosong tadi itu kita isi dengan data-data yang sama dengan di atasnya. Kemudian syarat yang kedua, yaitu kita menghilangkan bentuk ketergantungan parsial atau sebagian dari tabel-tabel ini dengan cara memilih sebuah atau beberapa primary key yang akan digunakan untuk dijadikan relasi, yaitu ketergantungan fungsional terhadapnya. Primary key yang kita pilih di sini adalah NIM dan kode mata kuliah, karena NIM ini berbeda-beda untuk setiap mahasiswa, juga sama halnya juga dengan kode mata kuliah yang berbeda-beda untuk setiap mata kuliah. Kemudian kita akan melihat second normalized form-nya. Nah, untuk normalisasi tahap kedua atau second normalized form dari KHS dapat kita lihat dari diagram yang ini. Di sini kita dapat melihat bahwa primary key, kode, dan NIM itu memiliki relasi kepada hasil mutu, angka mutu, kredit, dan mutu, di mana keempat atribut ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap kedua primary key ini, yang dimana kita tahu syarat untuk tahap kedua adalah yang pertama harus memiliki bentuk first normalized form terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah atribut non-key, yaitu ini, selain kedua ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key ini, terhadap dua primary key ini. Dan di sini kita lihat semua atribut non-key-nya memiliki ketergantungan fungsional terhadapnya. Seperti ini, yaitu nama mata kuliah memiliki ketergantungan fungsional terhadap kode mata kuliah. Begitupun nama program studi, fakultas, jenjang, tahun masuk, dan IPK serta jumlah SKS. Semua atribut ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap NIM. Jika kita lihat tabelnya, maka akan menjadi seperti berikut. Nah, ini adalah 3 tabel yang merepresentasikan
bentuk ketergantungan fungsional terhadap primary key-nya, di mana pada tabel pertama memiliki dua primary key yaitu NIM dan kode, di mana atribut-atribut yang memiliki ketergantungan fungsional terhadapnya adalah hasil mutu, angka mutu, kredit, dan mutu. Tabel kedua dapat kita lihat primary key-nya adalah kode yang memiliki atribut yang bergantung fungsional terhadapnya, yaitu atribut nama, yaitu nama mata kuliah. Kemudian tabel yang ketiga, kita dapat lihat bahwa atribut atau primary key-nya adalah NIM yang memiliki atribut-atribut yang bergantung fungsional terhadap NIM adalah nama mahasiswa, fakultas, program studi, jenjang, semester, IPS, dan jumlah SKS. Ketiga tabel ini merupakan representasi dari diagram sebelumnya yang menunjukkan relasi-relasi ketergantungan fungsional terhadap primary key, NIM, dan kode. Kemudian, adapun normalisasi tahap ketiga dari kartu hasil studi. Untuk bentuk diagramnya, di sini dapat dilihat sebuah relasi baru yang muncul, yaitu relasi antara hasil mutu dan angka mutu, di mana angka mutu ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap hasil mutu, dan jenjang, atribut jenjang memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut fakultas, di mana atribut fakultas ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap program studi. Nah, syarat dari normalisasi tahap ketiga, yaitu yang pertama harus berbentuk second normalized form terlebih dahulu. Hal itu sudah memenuhi syarat. Kemudian syarat yang kedua adalah kita harus menghilangkan bentuk ketergantungan fungsional secara transitif, di mana dapat kita lihat di sini terjadi antara NIM, program studi, fakultas, dan jenjang, serta kode mata kuliah dan NIM dengan hasil mutu, kemudian angka mutu. Jadi kita akan menghilangkan bentuk ketergantungan fungsional tersebut dengan cara membuat sebuah tabel baru. Kemudian ini adalah dua tabel baru yang merupakan hasil dari bentuk tahapan normalisasi ketiga dari KHS. Di sini kita dapat melihat bahwa tabel pertama terdapat primary key hasil mutu yang memiliki atribut yang bergantung fungsional terhadapnya adalah angka mutu berdasarkan diagram sebelumnya. Kemudian tabel yang kedua memiliki primary key program studi yang memiliki dua atribut yang bergantung fungsional terhadapnya, yaitu fakultas dan jenjang. Nah, dua tabel ini merupakan hasil tahapan ketiga dari normalized form untuk tabel KHS. Kemudian yang terakhir adalah transkrip akademik, di mana atribut-atributnya adalah yang pertama yaitu jumlah SKS, IPK, kode mata kuliah, nama mata kuliah, hasil mutu, angka mutu, kredit, dan mutu, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, program studi, fakultas, jenjang, dan tahun masuk mahasiswa. Nah, ini adalah bentuk tak normal transkrip akademik atau anomalized form-nya. Sama halnya dengan KRS dan KRS sebelumnya, terdapat baris-baris kosong yang memiliki artian bahwa data-datanya itu sama dengan data-data di atasnya. Kemudian kita memiliki NIM, nama, program studi, dan seterusnya sampai mutu, di mana kolom-kolom ini merupakan atribut yang berada di dalam transkrip akademik. Sekarang kita akan melihat tentang normalisasi tahap pertama dari transkrip akademik atau first normalized form-nya, di mana kita mengisi baris-baris kosong dengan data yang sama dengan yang ada di atasnya, kemudian memilih sebuah atau beberapa primary key untuk dijadikan kunci utama yang akan memiliki atribut-atribut yang bergantung fungsional terhadapnya. Dalam kasus ini kita memilih NIM dan kode sama dengan KRS dan KS, karena alasannya juga sama. NIM berbeda-beda untuk setiap entitas mahasiswa, dan kode mata kuliah berbeda-beda untuk setiap entitas mata kuliah. Kemudian ini adalah diagram yang untuk melihat normalized form, second normalized form dari transkrip akademik. Dapat kita lihat
kedua primary key dari transkrip akademik, yaitu kode mata kuliah dan NIM, berperan sebagai kunci utama yang akan memiliki atribut yang memiliki ketergantungan fungsional terhadapnya. Di sini dapat kita lihat hasil mutu, angka mutu, dan kredit dan mutu. Keempat atribut ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap kode mata kuliah dan NIM. Kemudian, atribut nama mata kuliah memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key kode mata kuliah. Kemudian, atribut nama, program studi, fakultas, jenjang, tahun masuk, IPK, dan jumlah SKS memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key NIM. Nah, jika kita membuat tabel second normalized form-nya, maka akan menjadi seperti ini. Tabel pertama memperlihatkan kita tentang primary key kode yang memiliki relasi terhadap atribut nama yang nama ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap kodenya. Kemudian, tabel kedua kita lihat terdapat dua primary key, yaitu NIM dan kode, yang memiliki atribut-atribut hasil mutu, angka mutu, kredit, dan mutu yang memiliki ketergantungan fungsional terhadap NIM dan kode. Kemudian, tabel yang ketiga ada NIM yang berperan sebagai primary key yang memiliki atribut-atribut nama, program studi, fakultas, jenjang, tahun masuk, IPK, dan jumlah SKS, di mana atribut-atribut ini bergantung fungsional terhadap primary key NIM. Nah, tahapan ketiga atau tahapan normalisasi ketiga atau third normalized form dari transkrip akademik dapat kita lihat dari diagram berikut. Nah, pada diagram ini muncul dua relasi baru yang terjadi antara atribut program studi, fakultas, dan jenjang, serta hasil mutu dan angka mutu. Nah, pada atribut program studi, fakultas, dan jenjang, relasinya adalah jenjang ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap program studi. Kemudian, fakultas memiliki ketergantungan fungsional terhadap program studi. Kemudian, angka mutu memiliki ketergantungan fungsional terhadap hasil mutu. Nah, sama dengan bentuk-bentuk tahap ketiga, tahap normalisasi ketiga pada KRS dan KS, ini merupakan ketergantungan transitif karena atribut ini bergantung pada sebuah atribut yang memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key. Maka kita akan menghilangkan bentuk ketergantungan fungsional transitif tersebut dengan membuat sebuah tabel baru. Nah, ini adalah dua tabel baru yang kita bentuk untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Tabel yang pertama yaitu tabel dengan primary key hasil mutu yang memiliki atribut angka mutu. Kemudian tabel kedua yaitu yang memiliki primary key program studi yang memiliki dua atribut, yaitu fakultas dan jenjang, yang memiliki ketergantungan fungsional terhadap program studi. Maka jika kita membuat tabel ini, maka ketergantungan fungsional transitif pada tabel transkrip akademik akan terpecahkan. Nah, demikianlah presentasi tentang bentuk-bentuk normalisasi dan cara membuat normalisasi pada KRS, KHS, dan transkrip akademik mahasiswa. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.